Pemuda penuh potensi, kembali lagi di channel Titik Balik. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Dan juga mungkin itu adalah sebuah peribahasa yang sering kita dengar. Maka izinkanlah saya mengenalkan nama saya dan juga konten-konten yang saya buat. Saya memiliki nama lengkap yang bisa dibilang cukup panjang ya, yaitu Andrian Dwi Rahmat Firdaus. Terdiri dari 4 kata yang lumayan panjang kan. Dan saya memiliki konten yang bisa dibilang saya buat seperti ada beberapa segmen lah. Dan saat ini kita berada di sebuah segmen yaitu Opinion About Other People. Sebenarnya apa sih Opinion About Other People ini? Jadi gini, Opinion About Other People ini adalah sebuah konten yang bisa dibilang berisikan opini-opini pribadi dari saya mengenai orang-orang yang bisa dibilang mungkin orang-orang yang sukses atau orang-orang yang sedang hangat diperbincangkan, dan juga mungkin orang-orang yang super duper inspiratif. Di video sebelumnya saya sudah membahas seorang anak muda yang sangat-sangat fenomenal yaitu adalah Melvin Tenggara. Terbukti dari jumlah views yang saya dapatkan hanya dari video yang membahas Melvin Tenggara saja, yang dimana di situ adalah video awal yang sangat-sangat banyak sekali kesalahan. Saya sudah bisa mendapatkan sekitar kurang lebih 3,9 ribu tayangan hanya dari video tersebut. Tapi bukan hanya Melvin Tenggara saja yang pernah saya bahas. Saya juga pernah membahas sahabatnya yaitu Andreas Stanley. Saya juga pernah membahas orang Putri Tanjung bahkan. Dan juga saya di video terakhir ini saya membahas seorang Raditya Dika, yang dimana bisa dibilang seorang artis besar lah di negara ini. Kalian bisa tonton selengkapnya di playlist yang ada di atas ini. Oke, mungkin sekian untuk pengenalan saya dan juga konten saya. Sekarang mungkin mari kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas. Kali ini kita akan membahas seorang bisa dibilang YouTuber otomotif yang lebih mengarah ke dalam tanda kutip motor, yang bisa saya bilang nomor 1 lah di Indonesia untuk saat ini. Dia dalam membuat konten-kontennya bisa dibilang tidak nanggung-nanggung lah. Dan juga selama saya mengikuti konten-kontennya, YouTuber ini bisa dibilang sangat jarang sekali mempunyai bisa dibilang masalah atau mempunyai bisa dibilang kata-kata buruk lah. Siapakah dia? Mari kita bahas selengkapnya. Oke, jadi YouTuber yang akan kita bahas kali ini adalah Den Dimas. Buat kalian yang mungkin anak motor atau anak-anak otomotif pasti udah gak asing lah dengan kata-kata Den Dimas ini. Den Dimas ini di mata anak motor bisa dibilang salah satu dari sultan lah. Terbukti koleksi motor-motor dari Den Dimas ini terbilang cukup banyak, dan juga meskipun tidak semuanya mugi, tapi mugi-mugi yang dimiliki oleh Den Dimas ini bisa dibilang mugi-mugi yang vintage lah atau klasik. Salah satunya adalah BMW R90. Selain BMW R90, Den Dimas juga mempunyai beberapa motor yang bisa dibilang motor andalan lainnya. Sebut saja GSX-R 150, ZX25R, dan juga beberapa motor limited edition dari pabrikan Honda yang dia miliki. Sebut saja Honda Monkey, Honda GT90, dan juga ada satu lagi lah. Maaf apabila mungkin suara lantunan Quran dari masjid masuk ke dalam mikrofon saya. Kita terus saja fokus membahas apa yang kita bahas kali ini. Oke, lanjut. Den Dimas ini bisa dibilang salah satu YouTuber yang paling doyan vintage ya. Oke, bagi kalian yang tidak mengetahui apa itu vintage, jadi saya akan menafsirkan apa itu vintage menurut saya. Model-model motor, model-model helm, atau mungkin model-model pakaian yang terinspirasi dari desain-desain yang bisa dibilang cukup lawas lah, sekitar tahun 1900-an tersebut. Dan menurut saya budaya vintage ini di anak-anak muda, khususnya yang bisa dibilang masih berada di jenjang SMA ini, bisa dibilang lumayan berkembang lah sekarang. Bisa kita lihat sekarang bermunculan banyak seperti akun-akun pecinta vintage di Instagram, yang dimana isi konten di dalamnya kebanyakan diisi oleh anak-anak SMA.
Dan opini pribadi saya mengenai vintage ini bisa dibilang sedikit lebih keren lah daripada bisa dibilang klub-klub motor pada umumnya yang biasanya mereka menggunakan motor sport. Tapi tenang, kalian jangan langsung menghakimi saya tidak mengatakan bahwa anak-anak motor sport itu jelek. Saya sendiri juga memiliki motor sport kok. Oke, kembali lagi ke Den Dimas. Den Dimas ini selain dia sudah bisa dibilang cukup sukses di YouTube, ternyata dia juga mungkin baru beberapa bulan belakangan ini membuka sebuah bisnisnya sendiri, yang dimana bisnis dari Den Dimas ini bergerak di bidang F&B atau food and beverage, mirip-mirip sama Melvin Tenggara ya. Tapi F&B yang dimiliki oleh Den Dimas ini lebih mengarah ke burger. Bisnis yang dimiliki Den Dimas ini memiliki brand yang bernama Lu Burger. Kalian bisa cari tahu di Google atau bisa cari tahu di channel YouTube Den Dimas sendiri apabila kalian penasaran. Den Dimas ini bisa dibilang dia cukup sukses di dunia hiburan ya, yang dimana seperti yang kita tahu dunia hiburan sekarang tidak hanya melulu TV atau film bioskop, tapi dunia hiburan sekarang sudah merambah ke YouTube, merambah ke bahkan Spotify sekarang juga sedang naik daun. Den Dimas ini sukses di dunia hiburan karena menurut saya konten-konten yang dibuat oleh Den Dimas ini atau mungkin cara pembawaan Den Dimas ini di dalam kontennya bisa dibilang sangat menghibur lah, karena dia juga menaruh nilai-nilai kekreatifannya. Dia juga sering bisa dibilang dibantu istrinya, juga ada unsur komedi lah sedikit-sedikit yang ada di video-video di channel YouTube-nya. Kalian bisa cek deh. Oke, next, kalau kita bahas orang sukses, kalau kita bahas seperti orang-orang yang kaya, kita harus tidak boleh lupa dengan suatu hal, yaitu kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh Den Dimas ini adalah, yang pertama adalah pembawaan konten-kontennya yang bisa dibilang dibawakan dengan sangat baik. Kenapa seperti itu saja saya bisa katakan sebuah kebaikan? Karena gini, pembawaan konten yang baik akan memberikan unsur hiburan kepada para penontonnya. Dan juga apabila penonton tersebut pada saat nonton video Den Dimas ini, pada sebelumnya dia memiliki suasana dia yang bisa dibilang marah atau kesal, setelah menonton konten yang berisikan hiburan yang dibuat oleh Den Dimas ini, bisa saja suasana hati dari si penonton ini berubah menjadi senang atau bisa dibilang lebih baik lah. Dan kebaikan yang kedua bagi saya, Den Dimas ini bisa dibilang baik dari sisi pembawaan kontennya yang bisa dibilang paling adem, juga paling tentram di antara youtuber otomotif yang lain-lainnya. Kenapa paling adem saja saya bisa katakan itu sebagai kebaikan? Karena begini, karena saya bisa dibilang mempunyai sedikit pengalaman ya untuk membuat sebuah konten adem seperti yang dibuat oleh Den Dimas ini bisa dibilang melatih attitude para youtuber kecil lah, agar suatu saat apabila dia bisa membuat konsepnya sendiri di channel YouTube-nya, dia membuat konsep yang tidak terlalu frontal atau tidak terlalu toksik. Bisa dibilang Den Dimas ini menjadi panutannya lah, atau menjadi contohnya. Dan tentu saja itu sebuah hal yang sangat baik ya, dimana dia menyebarkan kebaikan, lalu para youtuber kecil ini mengikuti kebaikannya. Bisa dibayangkan apabila banyak youtuber seperti itu yang bermunculan, pasti dunia YouTube Indonesia pasti akan lebih tentram, lebih berwarna lah. Oke, next, apabila saya diberikan kesempatan untuk menilai seorang Den Dimas ini, mungkin penilaian yang pertama yang akan saya berikan adalah tentang semangat belajar. Untuk semangat belajar sendiri, bisa saya bilang Den Dimas ini mendapatkan nilai 8/10 ya. Kenapa 8/10? Karena begini, meskipun Den Dimas ini bisa dibilang orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam dunia otomotif khususnya motor ya, tapi dia juga tidak lupa untuk belajar hal-hal apa yang dia belum pelajari tentang motor. Seperti contoh, beberapa bulan yang lalu Den Dimas baru saja membuat bisa dibilang segmen vlog yang baru yang dia namakan Belajar Vespa. Di situ Den Dimas ini bisa dibilang belajar banyak lah
mengenai hal-hal baru, yang dimana hal baru tersebut adalah soal mengenai Vespa. Dan pembelajaran yang dicari oleh Den Dimas ini, atau ilmu-ilmu yang dicari oleh Den Dimas ini berasal dari, bisa dibilang petinggi-petinggi atau bisa dibilang ahli dalam bidangnya, yaitu dalam bidang Vespa. Dan ini patut dicontoh bagi anak-anak muda zaman sekarang. Apabila kalian memiliki ketertarikan pada sesuatu, maka kejarlah ilmu tersebut seperti Den Dimas ini. Dan yang kedua ini mungkin saya berikan penilaian tentang kedisiplinan ya. Menurut saya kedisiplinan yang dimiliki oleh Den Dimas ini saya berikan nilai 9/10. Kenapa 9/10? Karena gini. Karena kedisiplinan yang akan saya bahas di sini adalah kedisiplinan tentang mengatur kata, cara memilih kata, dan juga tutur kata yang baik lah. Di sini Den Dimas memberikan kita sebuah konten yang dimana dia membawakannya dengan tutur kata yang bisa dibilang sangat-sangat baik. Dia sangat jarang tuh mengatakan seperti kata-kata yang toksik. Mungkin pernah, cuman dia mengatakannya bukan kepada viewers tapi kepada teman-teman yang diajak kolaborasi pada saat itu. Jadi bisa kita bilang kedisiplinan dia dalam hal bertutur kata sangat-sangat baik lah. Dan penilaian yang ketiga yaitu penilaian public speak. Sepertinya penilaian public speak ini akan terus muncul ya, karena bisa dibilang public speak adalah salah satu bidang yang saya senangi. Oke, untuk public speak ini untuk Den Dimas saya berikan nilai 9/10. Kenapa seperti itu? Karena gini. Kenapa? Karena begini, selain Den Dimas ini membawakan kontennya dengan sangat baik, dia juga tidak lupa untuk menjaga, dalam artian menjaga tutur katanya, menjaga keseluruhan kontennya agar tetap menjadi sebuah konten yang bisa dibilang adem lah. Dan juga apabila public speaking dasarnya saja sudah bagus, dan juga dia membuat, bisa dibilang menjaga konsistensi dari keademan kontennya saja juga lebih bagus lagi, maka bisa dibilang public speaking dari Den Dimas ini the next level lah menurut saya. Oke, mari kita rangkum nilai-nilai yang kita bahas tadi. Untuk yang pertama, semangat belajar, Den Dimas mendapatkan nilai 8/10. Dan untuk yang kedua, untuk soal kedisiplinan, dia mendapatkan nilai 9/10. Dan untuk yang ketiga, untuk soal public speaking, dia juga mendapatkan nilai 9/10. Jadi secara keseluruhan atau overall, saya bisa katakan Den Dimas ini mendapatkan nilai 9/10. Karena selain semangat belajarnya sudah bagus, kedisiplinan juga sudah bagus, ditambah dengan public speaking yang bagus, menurut saya untuk keseluruhan juga bisa dibilang sangat-sangat baik lah. Baik itu apabila kita lihat dari attitude, baik itu apabila kita lihat dari kerja kerasnya, baik apabila kita lihat dari kesemangatannya dalam belajar, bisa dibilang 9/10 nilai yang sangat-sangat ideal lah untuk dia. Oke, next, untuk kalian yang bertanya-tanya sebenarnya tokoh yang kita bahas kali ini, Den Dimas ini lebih cocok untuk menginspirasi siapa sih? Oke, Den Dimas ini bisa dibilang cocok untuk menginspirasi dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang suka atau sangat-sangat doyan vintage. Kenapa seperti itu? Karena begini, seperti yang kita tahu, vintage ini tidak sebesar anak-anak motorsport untuk sekarang ya. Dan juga Den Dimas ini bisa dibilang salah satu penyemangat lah bagi anak-anak vintage untuk terus mengembangkan budaya vintage-nya, dan juga untuk terus bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, untuk tipe orang kedua ini mungkin Den Dimas cocok untuk menginspirasi tipe orang yang bisa dibilang menganggap personality itu sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Karena apabila menurut pemahaman saya, apabila orang yang memiliki personality seperti Den Dimas ini, apabila dilihat dari orang yang sangat-sangat menjaga image-nya, ini akan sangat menginspirasi dan sangat membantu lah. Karena seperti yang kita tahu, Den Dimas ini semenjak awal saya mengikuti konten-kontennya, Den Dimas ini tetap mempertahankan keademan dari konten-konten yang dia buat.
baik itu dari sinematik yang dia buat dan juga dari pembawaan kata-kata yang dia pilih, itu sangat-sangat konsisten lah, dan juga sangat-sangat menjaga image-nya menurut saya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini di Opinion About Other People. Apabila kalian suka dengan pembahasan yang saya bawakan, silahkan tinggalkan like, komen, share, dan subscribe di channel ini. Mungkin demikian pembahasan yang bisa saya bawakan kali ini. Apabila kalian suka dengan pembahasan yang saya bawakan, silahkan kalian bisa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe ke channel ini. Karena satu subscribe saja menurut saya sudah sangat-sangat berharga. Apalagi kalian memberikan subscribe dan juga memberikan komentar-komentar yang positif untuk agar saya menjadi lebih semangat lagi. Oke, mungkin saya rasa sekian. See you di next video ya. Bye.